Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sondang Silvia Manurung, STMT, salah satu dosen di Universitas Pancabakti Pontianak, khususnya di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya asuh, yaitu Teknologi Beton. Adapun metode yang saya pakai adalah DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yang merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita kenal sebagai PDD UKT PT, khususnya di aspek atau bidang pengajaran. Saya akan mulai dari deskripsi umum mata kuliah Teknologi Beton. Mata kuliah ini mempelajari bahan campuran beton, pengolahan beton, perancangan campuran beton, pengujian material, pembuatan benda uji, pengujian tekan, dan evaluasi kuat tekan beton. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah Teknologi Beton ini ada 10 pokok bahasan. Pertama, pengantar teknologi beton. Kedua, semen. Ketiga, agregat yang meliputi agregat halus dan kasar. Keempat adalah air dan bahan tambahan. Kelima, pengolahan beton. Keenam, perancangan campuran beton. Ketujuh, pembuatan benda uji. Kedelapan, pengujian material. Kesembilan, pengujian kekuatan tekan beton. Dan yang kesepuluh adalah evaluasi kuat tekan beton. Dari 10 pokok bahasan ini akan disampaikan atas 14 kali perkuliahan. Capaian pembelajaran lulusan adalah pertama, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. Kedua, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Ketiga, mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik yang benar terkait dengan kejujuran, etika, atribusi, hak cipta, kerahasiaan, dan kepemilikan data. Keempat, menginternalisasi nilai-nilai UPB yaitu pluralisme, humanis, dan nasionalisme. Yang kelima, menguasai konsep teoritis bidang teknik sipil. Keenam, mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi data dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Ketujuh, mampu bekerja sama dalam tim dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknik sipil. Yang kedelapan, menguasai metode matematis, probabilitas, dan teknik statistik, serta penerapannya dalam bidang teknik sipil. Kesembilan, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komputerisasi untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang rekayasa secara efektif dan efisien. Yang kesepuluh, mampu mengelola proyek secara profesional dan bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan pentingnya teknologi beton. Yang kedua, mampu memilih material campuran beton berdasarkan kriteria material. Yang ketiga, mampu memahami dan merencanakan pengolahan beton. Yang keempat, mampu merencanakan dan mendesain campuran beton yang ekonomis. Yang kelima, mampu melakukan pengujian material campuran beton. Keenam, mampu merencanakan dan menguasai metode pengerjaan beton. Ketujuh, mampu melakukan pengujian beton. Kedelapan, mampu mengevaluasi hasil pekerjaan beton. Referensi yang saya pakai adalah semua buku-buku yang berkaitan dengan teknologi beton termasuk standar-standar yang berlaku. Adapun strategi perkuliahan yang saya pakai adalah perkuliahan ini bisa diselenggarakan secara tatap muka atau luring atau juga bisa diselenggarakan secara daring atau online melalui aplikasi Zoom atau Meet. Untuk penyampaian bahan kuliah, ini saya menyampaikan melalui WhatsApp dan Classroom. Untuk pemahaman materi kuliah, maka saya memberikan tugas mandiri perorangan, bisa juga tugas per kelompok dan praktikum. Adapun untuk pencapaian kognitifnya, ini bisa diuji melalui UTS dan UAS. Kriteria penilaian ini terdiri dari 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah aktivitas, 10%, meliputi absen dan keaktifan di dalam perkuliahan. Yang kedua adalah tugas, 20%, meliputi tugas mandiri, tugas kelompok, dan praktikum. Yang ketiga UTS, itu 30%, dan yang terakhir UAS 40%. Adapun standar penilaian acuan patokan untuk mata kuliah teknologi beton ini, nilai A mempunyai poin 4, nilai B poinnya 3,
nilai C poinnya 2, nilai D poinnya 1, dan nilai E poinnya 0. Demikian info yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah teknologi beton. Selanjutnya, saya memberikan cuplikan mata kuliah yang disampaikan secara tatap muka yang merupakan pertemuan ke-6. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat ya, Adik? Oke, jadi kita akan lanjut kepada materi kita yang ke-6 dari mata kuliah teknologi beton. Nah, adapun materi kita yang ke-6 ini adalah tentang pengolahan beton. Nah, seperti adik-adik ketahui bahwa setiap pertemuan itu ada hasil yang mau diharapkan. Jadi dari pertemuan mata kuliah hari ini diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dan merencanakan pengolahan beton yang baik. Pengolahan beton ini merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengadukan beton, pengangkutan adukan beton, kemudian penuangan adukan beton, kemudian pemadatan adukan beton, perataan adukan beton, dan kemudian kita perlu merawat beton kita. Nah, pengadukan, apa yang namanya pengadukan? Pengadukan itu adalah upaya bagaimana kita bisa mencampur bahan-bahan yang ada dalam campuran beton kita, yaitu semen, agregat, yang terdiri dari pasir, batu pecah, air, atau nanti ada bahan tambahan, sehingga dia menjadi satu kesatuan, di mana pencampuran ini, itu dia mempunyai perbandingan tertentu. Contoh perbandingannya adalah perbandingan 1 berbanding 2 atau berbanding 3. Perbandingan itu nanti kita tahu dia bisa perbandingan volume, bisa dia perbandingan berat. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kita mengaduk beton. Ya. Pertama, beton itu harus teraduk rata. Jadi artinya ketika dia teraduk rata, ya, kita akan mendapatkan warna yang seragam. Tidak akan tampak lagi yang mana warna beton, yang mana warna semen, yang mana warna pasirnya, atau batu yang ada lumpur, dan sebagainya. Jadi dia adalah warna yang tercampur rata, dan dia homogen. Kedua, yang harus diingat adalah ketika kita melakukan pengadukan beton, tidak boleh terjadi adanya agregat, batu pecah, itu yang terlepas dari adukan. Jadi dia mencar-mencar sendiri gitu, itu tidak boleh. Nah, jadi, kita bisa melakukan pengadukan itu dengan dua cara. Pertama, kita menggunakan cara manual atau tangan. Yang kedua, kita bisa mengaduk dengan mesin. Bagaimana cara kita mengaduknya? Nah, cara kita mengaduk itu pertama-tama kita akan campur rata pasir dengan semennya. Kita ratakan dulu, campur rata. Baik dia aduk tangan maupun mesin. Kedua, kita masukkan batu pecah. Aduk rata lagi. Terakhir, kita masukkan air. Ya, setelah dia teraduk rata, campurannya homogen, baru kita selesai berhenti melakukan pengadukan. Nah, ini adalah cara untuk mengaduk beton. Ya, kalau kita lihat dari gambar yang pertama itu adalah ini cara manual yang biasa dilakukan ketika volume pengadukan itu relatif kecil. Nah, ini mungkin juga yang menjadi permasalahan di lapangan, mutu betonnya itu bisa menjadi tidak terkontrol. Kenapa? Karena faktor kebiasaan. Ya, biasanya sambil mengaduk sambil merokok. Berhenti ngaduk, rokoknya jalan terus, adukannya lupa. Nah, padahal untuk mengaduk beton itu ada kriterianya, ya, tidak sembarang ngaduk. Nah, yang kedua kita lihat dia mengaduk itu di atas wadah. Nah, dia mengaduk di atas wadah ini, ya. Nah, ini jauh lebih baik karena apa? Adukannya bisa tidak tercampur dengan kotoran. Tapi kalau yang pertama ini bisa jadi dia tercampur kotoran karena dia misalnya terletak langsung di atas tanah. Ya, nah kemudian ini ada cara mengaduk dengan secara mekanis. Tapi dalam hal ini adalah semi mekanis karena dia menggunakan molen. Nah, molen ini salah satu kelemahannya adalah dia harus mendapat bantuan campur tangan manusia. Jadi pada waktu tertentu ini misalnya masukkan bahannya, ya, tunggu sampai dia teraduk dan sebagainya. Nah, kalau yang mekanis yang sebenarnya ini adalah pakai truk molen, ya. Di mana kalau truk molen ini punya kelebihan, volume pengadukannya bisa besar, kemudian dia lebih terkontrol mutunya, penimbangannya itu juga memakai alat mensing plan, jadi artinya volume yang dimasukkan dalam tempat pengadukan berupa truk ini bisa sangat besar sekali. Ya, di mana kalau dia mengaduk di pabrik beton siap pakainya itu bisa minimal 2 meter kubik. Jadi adukannya begitu banyak. Nah, begitu nanti adukannya selesai, jadi ini dimasukkan ke dalam truk molennya dan kemudian dipindahkan ke lokasi yang dibutuhkan untuk pengecoran. Nah, untuk pengangkutan, ya, jadi setelah adukan itu selesai kita aduk, campuran betonnya selesai kita aduk, itu perlu kita angkut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dekat tempat kita mengaduk dengan tempat kita mengecornya atau menuangkan adukan?
Kalau tempat itu relatif dekat, maka kita bisa melakukan pengangkutan secara manual, ya, dengan cara misalnya pakai ember atau pakai gerobak dorong. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena biasanya volumenya kecil, volume adukan yang mau dibawa itu kecil. Nah, tetapi kalau tempatnya jauh, volume adukan itu begitu besar, maka tidak memungkinkan untuk pakai gerobak dorong. Nah, misalkan nanti Alan saya suruh, Lan, kamu bawa nih adukan nih nanti ke polsek itu. Aduh Bu, berat nih Bu, jauh lagi. Nah, jadi artinya ada cara untuk dia membawa adukan itu untuk mengangkut yang ketika volumenya besar dan kemudian jarak pengecorannya itu juga relatif jauh. Nah, biasanya ini bisa dipergunakan truk adukan, ya, truk molen, bisa ban berjalan, pompa. Nah, artinya karena volume yang mau diangkut itu banyak, dia perlu alat bantu, ya, sehingga dalam proses transportasinya itu bisa jadi dia akan menjadi mahal. Nah, ini jadi artinya cara mengangkut itu harus disesuaikan dengan keperluan proyeknya. Kalau misalnya tempat kita mengaduk dengan tempat kita mengecor itu tidak jauh, misalnya di depan Fakultas Teknik ini kita misalnya mengaduk dekat gazebo, yang mau kita cor itu misalnya musola. Saya pikir cukup kita bawa pakai gerobak dorong atau pakai ember. Tapi seperti tadi saya bilang, kalau dia misalnya mau ngangkut dari Fakultas Teknik buatnya, kemudian mau ngecornya dia misalnya Perum 1 yang jauh sekali, saya pikir dia perlu alat bantu yang lebih baik lagi. Nah, nuangkan adukan, ya. Jadi setelah diangkut, ya, adukan itu perlu dituangkan. Dituangkan kemana? Ya, kita tahu bahwa beton ini butuh cetakan. Ya, butuh cetakan bekisting sesuai dengan keinginan nanti bentuknya seperti apa. Kalau misalnya dia bentuknya silinder, ya cetakannya silinder. Kalau bentuknya kubus, ya cetakannya kubus dan sebagainya. Ya, nah, jadi beton itu ketika dia udah selesai diangkut, dia akan dituangkan. Ya, dia akan dituangkan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selama penuangan adukan. Pertama, kita harus menuangkan adukan itu terus-menerus. Jadi jangan sampai terputus. Nah, kalau dia tidak terus-menerus, katakanlah misalnya, oh yang datang pertama kali satu mobil truk molen. Nah, ternyata mobil kedua belum datang. Nah, itu harus ada pemutusan atau pemberhentian dari pengecoran itu sesuai dengan standar yang ada. Jadi nggak asal-asal berhenti misalnya. Kita tahu kan dari pelajaran mekanika rekayasa, ada tuh yang namanya momen. Ya kan? Momen itu terjadi di tengah-tengah bentang. Momen terbesar kan tengah bentang. Jadi kalau misalnya menghentikan penuangan adukan, pengecoran, itu nggak boleh dilakukan di tengah bentang. Pada tempat di mana momennya itu besar atau momen maksimal. Yang kedua, ya, kalau kita menggunakan cetakan, ya, biasanya ini cetakan kecil ya, yang volume kecil. Ya, misalnya kita dilakukan di laboratorium, cetakannya kubus atau silinder. Nah, sebaiknya cetakan itu dilapisi sama minyak atau oli bekas lah. Nah, untuk apa? Supaya adukan beton itu tidak melekat kepada cetakan. Ya, tidak melekat pada cetakan. Nah, lalu kalau di lapangan seperti apa? Ya, di lapangan bekisting yang kita pakai itu pada umumnya itu diusahakan supaya dia tidak mengakibatkan beton itu melekat kepada cetakannya. Karena nanti kalau dia melekat, ketika mau buka bekistingnya itu akan menjadi permasalahan tersendiri. Ketiga, ya, ketika menuangkan adukan termasuk pemadatan, cetakan itu tidak boleh berubah bentuk. Jadi misalnya lepas, ya, contoh pengalaman di praktikum, ya, bautnya tidak terlalu dikencangkan. Begitu dimasukkan air semennya itu keluar gitu ya. Bahkan ada yang langsung terbuka. Ketika diangkat dia terbuka. Nah, itu tidak boleh. Kemudian juga menuangkan adukan itu tidak boleh tinggi jatuhnya melebihi dari 1 meter. Kenapa? Kalau dia lebih dari 1 meter, bisa mengakibatkan terjadinya segregasi. Jadi adukannya itu akibat dari gaya gravitasi ketika dia berat, dia akan memisahkan diri terhadap adukannya. Jadi batunya duluan jatuh. Nah, jangan sampai segregasi terjadi karena segregasi itu tidak baik dalam pencapaian mutu beton yang akan kita hasilkan. Kemudian juga pengecoran tidak boleh dilakukan pada waktu hujan. Nah, kira-kira apa tuh? Kenapa tidak boleh? Kenapa dia tidak boleh dilakukan pada air hujan? Karena dia akan mempengaruhi jumlah air yang ada dalam campuran beton. Ketika betonnya itu baru jadi, ya, belum padat nih, dia itu tiba-tiba biur hujan gitu ya. Airnya akan bertambah, betonnya itu mungkin akan menjadi sangat encer sekali dan juga merusak permukaannya, merusak bentuk dari betonnya, ya. Kemudian juga kalau beton itu baru kita cor, berarti dia masih kondisinya kan masih lembab ya, becek istilahnya kan.
Nah, karena dia belum memadat, sebaiknya jangan diinjak. Nanti ada cap kaki di situ, ya. Nah, tampilannya menjadi tidak baik. Kemudian, nah ini ada beberapa gambar tentang penuakan adukan, ya. Ini kebetulan saya berikan contoh yang dia volumenya besar. Jadi ada menggunakan pompa, ya, selang, dan ini pakai dia model ban berjalan. Nah, berikutnya kita akan lakukan pemadatan beton. Pemadatan beton itu adalah suatu upaya untuk membuat agar pori-pori beton kita itu atau rongga-rongga di dalam beton kita itu menjadi semakin kecil. Nah, cara pemadatan bisa dilakukan dengan dua cara. Dia cara manual, kemudian dia bisa pakai cara mesin. Kalau cara manual itu kita bisa menggunakan tongkat. Tongkat dari kayu atau dia dari baja dengan ukuran yang relatif pendek, kita sesuaikan dengan tinggi sampelnya. Ya, tetapi ketika strukturnya itu besar dan tinggi, ya, strukturnya luas, tidak memungkinkan lagi dia pakai kayu. Ya, kayu kalau kayu tuh dia apa ditusuk-tusukkan gitu ya. Istilahnya apa dirojok-rojok gitu ya. Nah, tapi kalau ukurannya besar atau ukurannya tinggi, misalnya bangunan kita itu kolomnya 2 meter. Seberapa panjang kayu yang mau kita pakai? Belum kita masukkan, mungkin dia udah melengkung ke sana sini. Jadi tidak bisa pakai cara manual. Nah, ini diharapkan dia bisa pakai cara mesin atau mekanis. Nah, kalau dia pakai mekanis, ini yang dikenal dengan istilah vibrator. Nah, vibrator ini ada dua macam, ya. Ada yang vibrator internal, ya, atau internal vibrator. Jadi bentuk vibrator ini biasanya semacam kayak tongkat juga, tapi ukurannya relatif kecil. Terus disesuaikan ada pegangannya, gitu ya. Nah, kalau dia alat getar internal, ya internal vibrator, alat getar itu yang dimasukkan ke dalam adukan beton. Jadi ini biasanya dilakukan ketika volumenya banyak dan kemudian apa ya tinggi dari struktur kita tidak begitu tinggi. Jadi masih memungkinkan kita istilahnya kita masukkan atau kita celupkan ke dalam adukan. Nah, itu yang internal vibrator. Yang kedua itu adalah alat getar cetakan, ya, atau foam vibrator atau external vibrator. Nah, kalau external vibrator ini biasa digunakan pada struktur atau elemen dari struktur itu yang relatif tinggi dan besar. Jadi tidak memungkinkan lagi misalnya pakai internal, celupkan gitu atau pakai tongkat. Nah, caranya adalah nanti vibratornya itu kita letakkan tempelkan, ya, kita tempelkan misalnya di bagian cetakannya, kita tempelkan. Nah, jadi ketika tempelkan, yang bergetar itu cetakannya, ya, cetakannya bergetar. Nah, ketika cetakannya bergetar, maka adukan betonnya itu akan menjadi semakin padat, ya, semakin padat. Nah, gitu juga kalau internal itu kita masukkan dia, yang bergetar itu bukan cetakannya, tapi adukannya. Jadi ada beda antara internal dengan eksternal. Kalau internal karena dicelupkan, dia misalnya ini adukan, dicelupkan ke adukannya yang bergetar. Jadi dia akan menjadi semakin memadat. Tapi kalau eksternal, itu dilekatkan kepada cetakannya yang bergetar. Nah, cetakannya bergetar sehingga adukannya kan ikut bergetar. Sehingga dia akan nanti memadat. Nah, baik internal maupun eksternal itu tidak boleh terlalu banyak. Bukan terlalu banyak, tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama. Kenapa tidak boleh terlalu lama? Kalau dia digetarkan terlalu lama, nantinya batunya itu cenderung akan cepat turun ke bawah. Ya, karena gaya gravitasi kan, cepat dia, karena bergetar dia cepat dia turun ke bawah. Nah, yang tertinggal nanti adalah mortarnya yang di atas. Ya, semen pasirnya di atas, batunya di bawah. Jadi makanya melakukan pemadatan dengan cara vibrator ini tidak bisa seenak-enaknya gitu ya. Udahlah lama-lama supaya dia makin padat, belum tentu. Ya, padat di bawah, di atasnya nggak padat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya ya pemadatan yang pakai manual, pakai kayu. Ini kebetulan dilakukan di laboratorium ya, misalnya di praktikum. Karena sampelnya kecil, ukuran cetakannya kecil, nah ini bisa pakai kayu. Nah, ini contoh yang dia vibrator internal. Jadi alat getarnya itu dimasukkan ke dalam adukannya. Nah, ini pekerjaan perataan. Ya, ada yang mau bertanya? Yuk silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang pemadatan beton. Misalnya bolehkah pemadatan beton itu tidak dilakukan? Jadi apakah perlu setiap beton itu? Apakah wajib dilakukan pemadatan? Nah, boleh nggak kita tidak melakukan pemadatan? Ada yang mau coba jawab? Coba silakan. Saya ingin coba menjawab lah. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan itu kan pemadatan itu kan upaya agar rongga atau pori-pori dalam beton itu semakin kecil atau berkurang. Jadi jika pori-pori atau rongga itu berkurang, maka
kualitas beton yang kita inginkan bisa tercapai gitu. Jadi menurut saya Cara dia semakin padat ya. Terus? Jadi menurut saya pemadatan itu perlu dilakukan. Ya, kita tahu bahwa pemadatan itu gunanya supaya rongga-rongga atau pori-pori di dalam beton itu menjadi kecil. Nah, upaya untuk mengecilkan pori-pori rongga-rongga itu salah satunya dilakukan dengan cara pemadatan. Nah, jadi makanya pemadatan itu sangat penting sekali untuk dilakukan demi menjamin dipenuhinya atau tercapainya beton yang benar-benar padat. Jadi seperti kata Andri tadi, kalau beton itu padat, kemungkinan pencapaian kekuatan tekan itu juga menjadi semakin besar. Tapi kalau upaya pemadatan itu tidak kita lakukan, bisa jadi beton yang kita kerjakan itu rongga-rongganya semakin besar. Nah, padahal kita mengerjakan beton itu ada tuntutan mutu yang mau kita capai. Makanya upaya pemadatan, kegiatan pemadatan tuh perlu kita lakukan, ya. Nah, kemudian berikutnya setelah pemadatan ini kita lakukan upaya perataan. Kebetulan yang saya tampilkan ini contoh sampel kecil, ya. Jadi biasanya di laboratorium misalnya kita menggunakan silinder, itu setelah kita padatkan permukaannya harus kita ratakan. Nah, kenapa? Ya, ini untuk mendapatkan penampilan yang baik dari permukaan beton kita. Kedua, kalau kita mau melakukan pengujian, ini perlu permukaan yang rata. Makanya kalau ternyata misalnya dari hasil pengujian ini, ternyata permukaan betonnya nggak rata, dia harus di-capping dulu. Ya, dia harus di-capping dulu. Capping itu dia membuat suatu permukaan benda uji beton itu menjadi rata dengan cara kasih bahan belerang. Belerangnya dicairkan, ya. Jadi semacam kayak pasta, baru dilekatkan. Jadi kayak orang buat martabak. Nah, ini dibalikkan gitu ya. Nah, dia buat cappingnya itu dia lelekan, kemudian ditaruh di atas cetakan capping, dia dicetakan persis kayak cetakan martabak. Jadi diratakan, begitu dia udah mulai udah mulai menunjukkan mau mengeras, kita ambil silinder kita, terus kita letakkan. Ah, dapatlah dia martabaknya. Ah, itulah cappingnya. Sehingga permukaan beton kita itu menjadi dia rata, ya, menjadi rata. Nah, sehingga pada waktu nanti kita melakukan pengujian itu jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian perawatan beton. Nah, beton itu perlu dirawat. Jadi bukan hanya badan kita yang perlu dirawat, ya, bukan hanya muka kita yang perlu dirawat. Beton itu juga harus dirawat. Nah, apa yang namanya perawatan beton? Perawatan beton itu suatu pekerjaan di mana berusaha menjaga agar permukaan beton itu dalam kondisi lembab, ya. Sejak adukan beton itu mulai dikerjakan sampai dia keras. Nah, kita tahu bahwa ketika beton itu dibuat, ya, dia akan mengalami proses pengeringan. Dari yang semula dia bentuknya cair, plastis, lama-lama dia akan mengering. Ya, ketika dia mengering, itu terjadi proses pencapaian kekerasan. Semakin keras dia akan menjadi semakin kuat. Nah, itu teorinya. Nah, jadi kalau dia pencapaian pengeringan dari beton ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitar. Jadi faktor cuaca itu sangat mempengaruhi. Nah, kita lihat aja lah badan kita. Ya, badan kita. Kalau kita pergi misalnya di cuaca yang adem-adem, kayaknya nggak ada apa-apa ya. Ya, adem nggak kulit kita. Tapi begitu kita berada pada udara yang sangat kering sekali, apa yang terjadi? Agak pedih kulit kita nih kan, karena dia kayak dehidrasi. Nah, seperti itu juga di beton. Beton itu ketika dia mengalami proses pengeringan yang begitu cepat, karena faktor cuaca panas, dia akan cepat kering. Ya, keluarnya panas itu begitu cepat gitu yang membuat dia kering. Nah, tetapi hasil akhir yang tidak diduga itu apa? Biasanya kalau proses pengeringan dari suatu bahan itu berlangsung terlalu cepat, biasanya dia dapat bonus. Apa bonusnya kira-kira? Retak. Dia dapat bonus retak. Padahal kita tidak menginginkan bahwa beton yang kita buat itu retak. Belum kita gunakan, belum dia sampai kekuatan tekannya, tetapi dia udah retak. Nah, oleh sebab itu dia perlu lakukan upaya perawatan. Jadi permukaannya itu dibuat adem dulu, sehingga keluarnya panas itu berjalan perlahan-lahan sehingga retak itu juga bisa terminimalisir. Nah, seperti gitu ya. Nah, kemudian cara perawatan beton ini bisa kita letakkan, ini juga tergantung ya. Kalau kita lihat volume pengerjaan beton kita itu bisa dia volume kecil, bisa volume besar. Kalau volume kecil mungkin kita bisa melakukan upaya yang DEF ya. Misalnya beton kita itu kita tutup sama karung basah ya, atau kita genangi permukaan beton kita dengan air, atau kita siram dia secara berkala ya, kalau skala kecil ya. Atau kita misalnya letakkan beton itu di dalam ruangan lembab di atas genangan air, atau kita rendam dalam air, boleh. Jadi 6 cara ini boleh, tapi biasanya 6 cara ini itu untuk beton dengan volume yang relatif kecil. Jadi sampel-sampel kecil, contohnya mau rendam
rendam beton itu misalnya silinder dalam bak air kan boleh. Nah, tapi bagaimana kalau strukturnya itu tinggi? Strukturnya luas seperti kelas kita ini. Kira-kira seperti apa? Wida? Kita siram. Kita ambil contoh misalnya dia membangun jalan beton. Ya, setelah dia lewat 1 hari dia lakukan upaya perawatan. Ya, atau istilah kerennya itu adalah curing. Nah, macam mana? Jalan itu begitu panjang, volumenya besar. Nah, kita boleh siram dia secara berkala. Kita siram dia berkala permukaannya. Jadi permukaannya itu dibuat adem. Ya, dibuat adem. Nah, itulah gunanya perawatan beton. Ada yang ingin bertanya kira-kira? Yuk, Ulum. Tadi kan Ibu bahas tentang perawatan beton ya, Bu. Nah, misalnya pengolahan beton itu kan ada yang berskala besar, Bu. Ya. Nah, itu tuh apakah tetap perlu dilakukan perawatan atau tidak, Bu? Soalnya tuh dari beberapa yang pernah saya lihat lah ya, Bu, kadang tuh mereka tuh membiarkan seperti itu aja, Bu. Nggak dirawat gitu ya, kayak badan kita lah. Terkadang ada orang nggak ngerawat badan, nggak ngerawat muka, kan mirip gitu ya. Kira-kira ada yang mau nanggapi? Saya, Bu. Ayo, coba silakan Eka. Kalau tidak dilakukannya proses pelembapan itu betul, Perawatan. yang akan mempengaruhi kualitas beton, ya, Bu? Ya, jadi sebenarnya perawatan walaupun belum begitu sempurna ya, tetapi gambarannya sudah ada ya. Jadi perawatan beton ini sangat penting sekali. Ya, kita ingat bahwa tujuan kita buat beton itu adalah kita ingin mencapai mutu beton yang kita syaratkan. Ketika mutu beton itu tercapai, maka dia diharapkan bisa memenuhi fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, salah satu upaya untuk pencapaian nilai kuat tekan itu adalah dengan cara perawatan beton. Ya, dia penting dilakukan. Jadi tadi seperti saya bilang, kalau dia misalnya nggak dilakukan perawatan, boleh nggak? Terkadang memang banyak yang tidak melakukan perawatan. Mungkin karena volumenya sangat besar ya. Boro-boro yang volume besar. Volume kecil pun saya pikir juga ada yang nggak dirawat gitu loh. Ya, kayak misalnya kita praktikum, kalau nggak diperhatikan baik-baik itu mungkin ada yang tidak dirawat tuh, atau tidak ada yang masukkan ke dalam ini. Tapi kita harus tahu bahwa perawatan beton ini penting gitu ya, untuk menjamin tercapainya mutu beton yang kita inginkan atau yang kita syaratkan. Nah, makanya perawatan beton ini ya minimal dilakukan 7 hari. Ya, curing itu dilakukan 7 hari. Kenapa 7 hari? Wajib biasanya dilakukan. Karena kita tahu pencapaian kuat tekan itu dalam 7 hari itu relatif besar. Ya, yang paling besar itu adalah pada 3 hari. Jadi setelah 1 hari dia harus kita lakukan perawatan gitu loh. Sampai 7 hari. Sehingga anggapan dari teknologinya bahwa ketika 3 hari bisa tercapai 40%, ketika 7 hari bisa 60%, itu bisa tercapai. Nah, kalau itu bisa tercapai, maka ketika dia 28 hari, dia juga akan bisa tercapai. Nah, seperti itu. Jadi artinya perawatan itu penting karena ada tujuan besar yang ingin kita capai. Tapi kalaupun misalnya, tadi saya katakan, di lapangan terkadang orang tidak merawatnya, dia pasti akan dapatkan konsekuensinya gitu dari hasil pengerjaannya. Makanya pengerjaan beton ini kan nantinya harus dievaluasi. Nyampe nggak nih mutunya, kan? Seperti itu. Oke, saya mau mereview lagi ya dari apa yang sampaikan. Kita bicara tentang pengolahan beton. Ya, pengolahan beton tuh ada berapa kegiatan sih yang harus kita lakukan? Rangkaian kegiatannya apa saja? Ada 6, Bu. Apa tuh? Ada pengadukan beton, pengangkutan adukan beton, penuangan adukan, pemadatan adukan, pekerjaan perataan dan perawatan beton. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ya. Saya harapkan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan juga ini ketika kita paham, kita bisa merencanakan pengolahan beton kita dengan baik. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan itu tidak bisa sambil lalu. Ya, ada yang bisa sambil lalu, tetapi ada pekerjaan yang punya target. Kalau kita buat beton, target kita itu adalah pencapaian kuat tekan. Ketika tercapai kuat tekan, maka butuh beton yang lain itu akan menjadi semakin baik. Ya, dan untuk mendapatkan pencapaian kuat tekan yang baik, ada prosedurnya. Ya, material yang digunakan itu harus baik dan memenuhi kriteria, cara mengolahnya harus baik. Ya, kemudian nanti ada diuji tekan, cara uji tekannya juga baik. Dan terakhir, kalau selesai uji tekan, kita harus bisa mengevaluasi kuat tekannya. Ya, jadi buat beton itu adalah suatu rangkaian. Ya, tidak bisa terpisah materinya sendiri, tidak bisa pengolahan sendiri, uji tekannya bisa salah, atau nanti terakhir nggak bisa mengevaluasinya. Karena kalau kita melakukan sesuatu, pada akhirnya kita pengen tahu, apakah yang kita kerjakan itu sudah mencapai apa yang kita rencanakan. Maka pada akhirnya dari pekerjaan beton ini kita akan evaluasi kuat tekannya. Ya, nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat sehingga nanti di lapangan adik-adik ya
berkecimpung capek, bekerja, itu bisa menghasilkan beton yang baik.